Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tadi sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal menggembirakan atau hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Semuanya terjadi serba tiba-tiba, mengejutkan dan di luar rencana. Dan itulah tabiat dari takdir. Di kota Damaskus ada sebuah masjid besar bernama Masjid At-Taubah. Hiduplah seorang syekh yang sangat sederhana bersama seorang pemuda, Syekh Salim Al-Masuti. Suatu hari, pemuda ini sudah merasa tidak tahan karena sudah 2 hari 2 malam tidak berjumpa makanan. Maka malam itu dia berpikir ini saatnya agama membenarkan dia mengambil jatah darurat dalam dirinya. Boleh makan bangkai atau mencuri sesuai dengan keperluannya. Di kota Damaskus yang padat itu, rumah-rumah bersambung dengan masjid. Sehingga dia naik ke atap masjid dan dapat berjalan di atas atap-atap rumah. Dia melihat ada sebuah rumah yang mengirimkan aroma masakan dari dalamnya. Maka dia berusaha turun dan dia dapati memang ada makanan yang lezat. Satu masakan yang sangat lezat dari terong khas daerah Syam. Dia sudah mengambil makanan itu dan mengunyahnya. Ketika hampir saja dia memakan makanan itu, dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar dan ingat bahwa ini adalah godaan setan. Dia telah tergoda untuk masuk rumah tanpa izin, mencuri, makan yang haram. Maka dia kembali muntahkan itu dan segera dia kembali ke masjid. Di masjid, Syekh Salim juga sedang memberikan wejangan dan ceramahnya. Tapi karena sangat lapar, dia hampir-hampir tidak paham apa yang dikatakan Syekh itu. Sampai pengajian berakhir dan jamaah bubar, ada seorang perempuan bercadar yang mendekati Syekh itu. Mereka berdua terlibat pembicaraan dan pemuda itu tidak memperhatikan. Tiba-tiba sang Syekh memanggil pemuda itu mendekat dan bertanya, "Kamu sudah menikah apa belum?" "Belum, Syekh." "Apakah kamu mau menikah?" Pemuda itu berkata, "Syekh, bagaimana aku mau menikah? Sementara untuk mencari sesuap nasi saja aku tidak mampu." Syekh itu berkata, "Perempuan ini barusan ditinggalkan suaminya dan telah habis masa iddahnya. Dia tidak mau terjadi fitnah dalam dirinya. Hidupnya berkecukupan dengan rumah yang besar dan makanan yang cukup. Kamu menikah dengannya dan aku akan membayar maharnya." Maka terjadilah pernikahan pada malam hari itu. Setelah akad nikah, Syekh itu memerintahkan pemuda itu, "Segera temani istrimu ke rumahnya." Keduanya berjalan hingga memasuki sebuah rumah. Betapa terkejutnya sang pemuda merasakan bahwa ini adalah rumah yang baru saja dia masuki. Sang istri menawarkan makan dan mereka pergi ke dapur. Tiba-tiba pemuda itu menangis terseduh-seduh. Perempuan itu bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Akhirnya pemuda itu bercerita kejadian yang sesungguhnya. Betapa ajaibnya perjalanan rizki manusia. Betapa ajaibnya kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Karena ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sahabat hikmah, kita bicara hal yang paling penting dalam kehidupan. Satu resep kebahagiaan yang sangat fantastis. Bagaimana takdir menjelaskan 3 perkara paling dekat dengan kehidupanmu. Jodoh, rizki, dan kematian. Sahabat hikmah, beriman kepada takdir Allah adalah rukun iman ke-6. Namun banyak umat muslim yang salah memahaminya. Padahal kesalahan ini bisa menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Takdir adalah sesuatu ketetapan yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada makhluk di alam semesta yang mengetahuinya. Manusia hanya bisa berbuat apa saja yang menjadi kehendaknya. Namun hasilnya sudah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan pada sisinya lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata." Lauh Mahfuz, Surat Al-An'am ayat 59. Kesalahpahaman pertama dalam memahami takdir adalah pasrah tanpa melakukan sebab sama sekali. Mereka memahami bahwa apapun di alam ini sudah Allah tetapkan. Sehingga tidak perlu melakukan ini dan itu, ataupun usaha ini dan itu, karena pasti sudah ada takdirnya. Seseorang yang tengah duduk pun bisa mendapat rezeki,
jodoh, atau nikmat Allah lainnya. Hal yang paling banyak dirisaukan pada hari ini adalah tentang jodoh. Kalau memang jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada jomblo? Kenapa banyak orang yang telah melewati usia layak menikah belum berjumpa dengan jodohnya? Dan kenapa pula ada perceraian? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya itu dengan cara yang paling baik pada waktu yang paling baik. Artinya tidak ada kata terlambat, tidak ada istilah terlalu cepat, dan tidak ada kebetulan di atas semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Kullu syai'in biqadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, betapa terpukulnya Abu Lahab beserta istrinya, dia perintahkan anak-anaknya segera menceraikan dua putri Muhammad. Berakhirlah jodoh Ruqayyah dan Ummu Kalsum pada hari itu. Rasulullah nikahkan Ruqayyah dengan sahabat yang sangat ternama, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya sama-sama hijrah ke Habasyah. Begitu juga sama-sama hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua ketika terjadi perang Badar, Rasulullah pergi bersama para sahabatnya. Utsman diperintahkan Nabi untuk menjaga putrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Ternyata sakit itu membawa kematian. Berakhir pula jodoh Utsman pada hari itu. Namun Rasulullah menggantikan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Tapi ternyata ini juga tidak berlangsung lama. Utsman ditinggalkan kembali oleh Ummu Kalsum karena wafat. Rasulullah berkata, kalau aku masih memiliki seorang anak perempuan yang belum menikah, aku akan berikan kepada Utsman bin Affan. Jomblo, tertundanya jodoh, semua di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah salah dalam menetapkan, termasuk tentang jodoh. Sahabat hikmah, takdir baik ataupun takdir buruk datangnya dari Allah. Kita tentu harus menerima dengan berlapang dada. Karena sebuah takdir buruk bisa saja hadir menggantikan takdir lain yang jauh lebih buruk. Bahkan sebuah takdir baik belum tentu menjadi baik akhirnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka apabila seseorang memahami takdir Allah dengan benar, seseorang akan menyikapi segala takdir buruk dengan tenang. Selanjutnya yang paling banyak membuat risau kita sehari-hari adalah urusan rizki. Kalau memang rizki telah ditetapkan oleh Allah SWT, mengapa kita harus bersusah payah mencari nafkah? Mengapa pula pencuri harus dihukum? Bukankah itu dia mengambil rizkinya? Memahami persoalan rizki dengan baik ini akan menciptakan ketenangan hidup yang luar biasa. Kita jadi selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bekerja dengan giat, tidak pelit dan juga tidak serakah, menyelamatkan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu rezeki kita tidak mungkin dimakan oleh orang lain, maka kita tidak takut berbagi. Begitu juga kita tidak mungkin mencari rezeki melalui jalan yang diharamkan, karena kita juga tahu bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan sejak dia berada di dalam kandungan. Setiap orang telah ada cetakan rizkinya masing-masing. Dan tidak mungkin Allah mencabut nyawanya sebelum rizkinya itu diberikan secara sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dan Ibnu Asakir, "Lau anna ibna Adama haraba min rizqihi kama yahrubu minal mauti, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau sekiranya seorang manusia mencoba lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, maka rizki akan tetap menjumpainya seperti kematian akan menemuinya. Subhanallah. Rasulullah SAW menyamakan rizki dengan kematian. Suatu yang tidak bisa dielak oleh manusia. Lalu apa yang menjadi kerisauanmu? Tugas kita hanya bertebaran di muka bumi ini, menjalankan usaha, bekerja sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama ini. Ketika kita memilih jalan haram, kita hanya mengubah sebab datangnya rizki yang harusnya melalui jalur yang halal, tapi dia masuk melalui jalur yang haram. Namun sama sekali
tidak menambah besar cetakan rezeki yang telah Allah tetapkan sebelum kita lahir di dunia ini. Nah sahabat hikmah, tadi kita sudah mengupas tentang takdir jodoh dan takdir rezeki. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita uji dulu nih pengetahuan sahabat hikmah tentang dasar-dasar keimanan. Iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, kodo dan kodar, hari kiamat. Terus lupa mas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa lagi ya? Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, terus pergi haji jika mampu, ngeblank mas sudah. Rukun iman ada 6, rukun kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada kitab-kitab. Terima kasih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, dan kepada Rasul. Yakin deh. Yakin. Alhamdulillah aku lagi pengen punya Al-Quran loh. Terima kasih. Sahabat hikmah, mengimani takdir dengan benar adalah meyakini bahwa semua bentuk ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, ada dan tiada, tumbuh, rusak, dan mati terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada pencipta selain Dia. Untuk mencapai satu ketetapan, manusia tidaklah dipaksa melakukan apa yang ia kerjakan. Bahkan, manusialah yang memilih untuk melakukannya. Namun kemampuan manusia melaksanakan kehendak ini tetap atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surat At-Takwir ayat 29. Baik buruknya kehendak atau perbuatan manusia untuk mencapai setiap takdir Allah tentu akan dipertanggungjawabkan manusia kelak di hari akhir. Misteri lain tentang kehidupan adalah urusan kematian, ajal dan umur manusia. Walaupun ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat, tetapi manusia tidak bisa menebak kapan pasti dia akan meninggal dunia. Tapi itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau memang ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa para pembunuh dihukum? Apakah para pembunuh itu bermakna menentukan ajal manusia dan mempersingkat umurnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menetapkan segala sesuatu, termasuk kematian seseorang. Jika Allah tetapkan belum wafat, maka segala sebab-sebab yang diciptakan oleh manusia tidak akan membinasakan manusia. Ketakutan tidak memperpanjang umur. Begitu juga pembunuhan tidak membuat umur seseorang berkurang. Artinya, korban telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajalnya sampai pada saat itu. Kenapa pembunuhan dilarang? Karena itu bentuk kezaliman yang sangat nyata. Jadi yang dihukum bukan karena dia mengubah takdir, tetapi karena dia melakukan kezaliman kepada seseorang. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Tetapi bisakah takdir berubah? Dan siapa yang dapat mengubah takdir? Jika semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia kemudian dapat berubah? Dan di mana posisi usaha kita sehari-hari?
setelah yang satu ini. Hari ini kita bersama seorang muslimah, ibu rumah tangga namun memiliki hobi yang unik, penuh bahaya dan dekat dengan resiko. Mbak Diandra, kita ingin dengar sebenarnya ini bagaimana seorang Diandra memandang takdir, resiko, kematian atau apapun itu. Sehingga pilihannya ini tidak populer banget di kalangan wanita khususnya Mbak Diandra. Iya Ustadz. Jadi memang sih hobi saya dikenalnya lebih hobi ke laki-lakian gitu ya. Jadi banyak yang bilang gimana sih adrenalinnya pas balapan tuh gimana rasanya, apa nggak takut mati gitu. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda sih. Kalau balapan itu sendiri kan memang hobi ya, hobi gitu. Saya suka banget otomotif dan terlepas dari adrenalin itu sendiri memang saya cinta mobil-mobil kencang gitu. Nah tapi kalau mengenai kematian itu sendiri itu kan memang takdir dari Allah ya Ustadz ya. Jadi tanpa balapan pun sebenarnya kita juga bisa kok meninggal gitu. Jadi ini dia Tauhidnya udah matang banget ini. Aduh amin insya Allah. Iya jadi emang sebelum balapan itu udah pasti ayah saya itu pembalap juga kan ya? Iya, pembalap nasional juga itu pasti ngetok helm saya 3 kali tek sambil bismillah. Ya udah artinya udah semuanya bismillah itu kan artinya luar biasa banget ya. Artinya berpasrah, bertawakal pada Allah. Jadi saya pasrahkan anak saya ke Engkau ya Allah. Saya pun juga sama dalam hati pas ayah ketok itu bismillah. Saya pasrahkan hobi saya ini kepada Allah gitu. Jadi insya Allah aman-aman aja. Jadi nggak pernah rasa takut? Nggak, justru orang-orang itu malah bingung ya karena saya justru di dalam sirkuit itu malah ngerasa tenang banget. Nah jadi ketika balap di sirkuit itu semua tuh udah saya atur. Oh mobil depan ini dia lemahnya itu di tikungan segini, artinya saya bisa balap dia di tikungan segini. Oh mobil yang satu lagi dia lemahnya di mobilnya nggak terlalu kencang dibanding saya, jadi saya akan balap di straight line di garis di jalan lurus. Nah justru itu semua serba terkontrol Ustadz. Nah justru malah sebaliknya saya malah lebih emosi kalau lagi di jalan raya disalip bus. Nah itu malah lebih emosi. Malah lebih panas tuh di situ justru adrenalin tinggi. Karena gitu. bukan medannya ya. Bukan medannya dan di luar kontrol kita kan. Saya dari tadi berpikir bahwa bagaimana seorang pembalap itu memperhitungkan segala sesuatu dengan sangat halus dan rumit itu. Allah mengatur kehidupan kita kan juga begitu. Jadi takdir kita itu juga begitu, Mbak Diandra. Mbak Diandra ada nggak sih pengalaman yang paling mengesankan selama di sirkuit atau? Yang paling mengesankan mungkin abis saya nikah ya. Saya pertama kali balapnya itu justru pas lagi hamil 5 bulan. Karena alhamdulillah abis nikah sebulan kemudian langsung hamil. Jadi aduh gimana nih balapan? Ternyata suami malah seru. Dia malah mau juga ayo balapan yuk. Kita akhirnya balapan sprint rally. Terus itu posisi lagi hamil 5 bulan dan alhamdulillah juara 2 juga. Masya Allah itu itu paling mengesankan tuh. Oke. Perlombaan ya. Nanti udah besar diprotes sama bayinya itu. Iya, itu jangankan nanti kalau udah besar, semua orang juga pada protes. Emang nggak takut mati bayinya? Semua pada heboh kan. Iya. Tapi ya saya juga nggak sembarangan gitu. Saya konsultasi dulu sama ahlinya, which is dokter. Ada 2 dokter yang saya tanya pendapatnya gimana dok? Oh nggak apa-apa aman. Bayi itu dilindungi sama Allah di dalam kandungan itu dia akan geraknya seperti deng gitu. Jadi subhanallah, lapisan yang Allah buat ini dalam ini begitu menjaga si bayi yang akhirnya ya terjaga gitu, aman insya Allah. Subhanallah. Nah Ustadz kalau saya balikin tadi lagi tuh yang saya ngerasa tenang di dalam sirkuit itu kenapa sih Ustadz kayak aneh apa enggak sih sebenarnya? Ya kalau saya melihatnya itu ada 2 faktor penting di situ. Pertama ilmu yang cukup. Artinya Mbak Diandra kan pengalamannya itu dari kecil bahkan dari usia sangat dini udah terbiasa dengan itu sehingga merasa bahwa itu berada di dalam kontrol Mbak Diandra kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kedewasaan tauhid. Bahwa merasa apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita berhati-hati, kita telah mengikuti semua protokol, semua aturan yang telah ditetapkan di sirkuit dan seterusnya. Tetapi kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali Mbak Diandra tadi ketika bilang kalau nggak balap mati juga bisa mati kan begitu. Yang penting adalah kita dapat menikmati bagaimana menjalani kehidupan di bidang masing-masing, di keahlian masing-masing. Insya Allah. Sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta. Namun, dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijelaskan bahwa ada saat-saat tertentu Allah menentukan takdir lainnya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 29 disebutkan, setiap waktu dia berada dalam kesibukan. Para ulama menafsirkan ayat ini, kesibukan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan dan menghinakan, mengangkat dan merendahkan, memberi dan menahan, mengayakan dan memiskinkan, menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya.
Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan memohon kebaikan apa saja setiap hari dalam sholat dan doanya, juga di saat-saat tertentu seperti di malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir, ketentuan Allah, kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur, kecuali berbuat kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal ini senada dengan ketetapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah lah terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, Surat A'rad ayat 39. Wallahu a'lam bishawab.